Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video saya ya, teman-teman. Di video kali ini saya mau kasih tutorial ya, cara membelah kayu menggunakan alat kapak manual ya. Ini di depan saya sudah ada kayu yang sudah saya potong tadi. Saya nggak sempat video. Ini gergajinya juga gergaji manual, gergaji tangan. Ini sudah beberapa hari nggak diasah, tapi masih cukup lah. Dan ini persiapannya saya ada gergaji, ada kapak ya, kapaknya juga udah lama nggak diasah. Ini ketajamannya sedikit menghilang, tapi cukup lah untuk membelah kayu sedikit ini. Yang kedua, ini di depan saya ada kayu yang sudah dipotong. Kayu ini kayu melinjo teman-teman, kayu melinjo yang roboh ya. Ini kayu melinjo seratnya seperti ini. Kalau pengen lihat seratnya, kalau kayu melinjo ini kalau ukurannya besar itu kalau diangkat berat banget teman-teman, tapi ini berhubung sudah sedikit kering karena sudah nggak ada getahnya, jadi lumayan ringan. Jadi kayu melinjo ini jatuh sendiri, roboh sendiri karena musim kering, mungkin nggak ada hujan jadi roboh ya. Oke, yang ketiga, sebelum membelah kayu ya teman-teman ya, ini versi saya ya. Dan untuk kalian yang masih pemula mau belajar membelah kayu dengan kapak manual, sarankan di bawahnya dikasih alas seperti ini ya. Kasih alas, ganjal. Yang kedua baru kayunya ya. Ini nanti caranya adalah diarahkan ke bagian tengah sini teman-teman. Jadi kalau membelah kayu pakai kapak itu pakai insting ya teman-teman, jangan langsung ngebut. Ini saya khususkan untuk pemula ya, yang belum tahu cara membelah kayu pakai kapak dan yang masih benar-benar belajar. Soalnya di era sekarang kan membelah kayu biasanya pakai mesin ya, gergaji elektrik pakai baterai itu, motong juga pakai gergaji elektrik ya. Dan ini saya buat khusus untuk pemula. Jadi yang pertama nanti kalian pakai insting, dikira-kira aja, dan jangan langsung ngebut dihantam yang keras. Yang pertama itu caranya adalah di yang ini, yang pertama di ujungnya satu pukulan pertama, yang kedua pukulkan lagi. Nanti apabila sudah ada retakan sampai sekitar 10 cm ya teman-teman ya, ini kan biasanya pukulan pertama kan 5 cm, kalau tenaganya bagus mungkin langsung 10 cm, tapi kalau yang masih belajar jangan keras-keras dulu. Jadi yang pertama, pukulan pertama itu jep, mungkin dalamnya 5 cm. Yang kedua jep, mungkin bisa 10 cm. Nah seperti ini teman-teman, itu kan ada retakannya ini. Nah itu nanti retakannya ini kalau dipukulkan ketiga, kalau kayunya benar-benar kering, itu langsung membelah sendiri teman-teman. Dan yang kedua, kalau ini cuma retak di sini tapi desainnya masih di ujung sana masih rapat, berarti kalian pukulan satu, pukulan kedua, terus pukulan ketiganya di sini, terus pukulan keempatnya di sini, terus kelimanya di ujung. Nanti kalau kayunya benar-benar kering, kayu ini akan secara otomatis membelah sendiri dan lurus sesuai garis ini, garis merapatnya ini, set, akan membelah menjadi dua ya. Itu tutorial dari saya teman-teman ya, ini khusus untuk pemula ya. Kalau teman-teman yang sudah pro ya nggak perlu nonton video ini lagi, ini khusus pemula teman-teman. Jadi saya akan langsung praktekkan ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya.
pukulan pertama. 1 2. Jadi apabila pukulan kedua itu langsung membentuk rapatan pecahan teman-teman ya. Ini baru pukulan kedua. Jadi karena ini kayunya teksturnya setengah kering ya, jadi nggak langsung belah. Jadi langsung pukulan ketiga itu ke depan. Aduh, salah. Nah, 4. Jadi pukulan kelima itu kalau pas garis lurus itu akan membelah sendiri teman-teman, seperti ini ya. Jadi ini kayunya setengah kering tapi masih basah. Terus yang kedua sama, yang selanjutnya sama. Nah teman-teman, seperti ini ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah bisa atau sudah lemas cara megang kampaknya, biasanya 2 pukulan saja langsung pecah garis lurus teman. 1 2. Jadi 2 pukulan saja teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang seperti tadi, kalau yang sudah bisa mengendalikan alat kapaknya itu biasanya pukulan 1 kedua langsung pecah garis lurusnya, dengan catatan kayu kering ya. Kalau kayu basah lain lagi teman-teman, ada tekniknya sendiri biar nggak menguras tenaga tapi kayu tetap pecah, ada garis rapatannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga tutorialnya bermanfaat ya. Dan ini saya kasih tutorial sekali lagi ya. Aduh. Apabila susah bisa dibalik teman. Seperti ini teman-teman ya. Kalau 1 pukulan, kalau kayunya kering seperti ini teman, langsung membelah jadi 2. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti urat kepotong, ini garis lurus ke depan. Ini kalau biasanya kalau tenaganya juga power tinggi, tenaga mukulnya keras, 1 kali pukulan juga membelah. Ini kalau garis lurusnya pas ya. Kalau menceng kalau agak lika-liku seperti ini ya biasanya 2 kali sih. Dan apabila masih seret bisa dibalik teman-teman. Nah sebaliknya juga ada garis peretakannya. Kalau garis retakannya lurus seperti ini, tinggal ikuti tengah, langsung di belah tengah atau enggak di ujung, biasanya langsung prak gitu teman-teman ya. Ini ya, nih saya contohin ya. Sorry teman-teman kalau videonya getar karena tangan satu bawa kamera, satu bawa HP, bawa kampak ini ya. Ini biasanya ini. Nah itu sobat teman, itu ada garis polanya ya, garis retakannya. Itu
Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi tutorial ini saya kasih untuk pemula ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.